Ada momen yang menakutkan ketika hal-hal yang dulu membawa kebahagiaan tiba-tiba terasa hampa. Hobi yang pernah membuat waktu menghilang, kini terasa mekanis. Makanan favorit kehilangan rasanya. Musik yang dulu menyentuh jiwa, kini hanya menjadi kebisingan di latar belakang. Pertemanan yang hangat, terasa seperti kewajiban. Dan di tengah semua itu, ada bisikan menakutkan. Ada yang salah denganku. Aku kehilangan kemampuan untuk merasakan. Namun, bagaimana jika ini bukan tanda kehilangan? Bagaimana jika ini justru tanda evolusi, sebuah transisi menuju cara hidup yang lebih dalam, lebih utuh, dan lebih otentik? Video ini adalah tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika tidak ada lagi yang membawa kebahagiaan, dan mengapa fase menakutkan ini sebenarnya adalah pintu gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Sebagian besar yang kita sebut kebahagiaan dalam hidup sehari-hari sebenarnya adalah kelegaan dari ketidaknyamanan. Seperti rasa lega ketika pukulan palu akhirnya berhenti. Kita lapar, lalu makan, dan rasa bahagia yang datang sebenarnya adalah hilangnya rasa lapar. Kita kesepian, lalu bertemu teman, dan kebahagiaan yang muncul adalah hilangnya rasa kesepian. Ini adalah siklus gatal dan menggaruk, sistem yang bergantung pada penciptaan kekurangan agar pemenuhan terasa manis. Tanpa rasa kekurangan itu, pengalaman menjadi mekanis dan hambar. Dan saat kesadaran kita mulai melihat pola ini dengan jelas, sihir dari kebahagiaan lama itu pun pudar. Kita menyadari bahwa kita menciptakan gatal hanya untuk menikmati sensasi menggaruknya. Begitu kita melihat mekanisme ini, begitu kita tembus pandang terhadap permainan itu, seluruh sistem runtuh. Bayangan-bayangan menarik yang dulu kita kejar, tiba-tiba terlihat seperti apa adanya, hanya bayangan. Bayangkan hidup kita sebelumnya seperti menonton bayangan yang menarik di dinding yang diterangi lilin. Ada drama di sana, ada cerita, ada keindahan dalam cara cahaya menari. Lalu tiba-tiba, pintu terbuka dan cahaya matahari yang terang masuk. Awalnya, semuanya terlihat silau dan datar. Bayangan-bayangan yang menarik itu hilang. Kontras yang membuat segalanya terlihat dramatis menguap. Ini terasa seperti kehilangan. Padahal, sebenarnya itu adalah peningkatan persepsi. Cahaya matahari jauh lebih terang daripada lilin. Tetapi mata yang terbiasa dengan lilin membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kita terjebak di celah, di antara cara lama yang sudah runtuh dan cara baru yang belum terbiasa. Ini terasa seperti kematian karena kita kehilangan semua distraksi dan pelarian yang biasa. Semua hal yang dulu kita gunakan untuk mengisi kekosongan tiba-tiba tidak lagi bekerja. Dan respons alami kita, panik. Kita berusaha mati-matian untuk mendapatkan kembali kebahagiaan lama dengan mencari stimulasi yang lebih kuat. Hobi baru, hubungan baru, sensasi yang lebih intens. Ini seperti kecanduan yang justru memperburuk keadaan, karena kita mencoba mengisi kekosongan dengan hal-hal yang semakin tidak efektif. Ketika kita berhenti mengejar kebahagiaan, atau lebih tepatnya, ketika pengejaran itu tidak lagi bekerja, kita menemukan sesuatu yang lebih dalam. Bukan kebahagiaan dalam arti konvensional, melainkan apa yang bisa disebut sebagai keberesan fundamental. Ini bukan perasaan senang. Ini bukan euforia atau kegembiraan. Ini adalah pengalaman bahwa segala sesuatu sudah lengkap dan cukup adanya tanpa perlu ditambah atau dikurangi. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang kurang. Semuanya, termasuk ketidaknyamanan dan rasa hampa itu sendiri, adalah bagian dari keutuhan yang lebih besar.
Perasaan keberesan ini tidak bergantung pada kontras. Ia konstan, ada baik dalam suka maupun duka, dalam nyaman maupun tidak nyaman. Ia seperti menemukan bahwa rumah yang selama ini kita cari-cari di luar sana ternyata adalah diri kita sendiri, ruang kesadaran yang selalu hadir, selalu stabil, tidak peduli apa yang terjadi di permukaan. Dan yang menarik, kebahagiaan lama yang penuh gejolak itu sebenarnya melelahkan. Naik turunnya emosi, mengejar dan kehilangan, menciptakan kekurangan dan memenuhinya, semua itu menguras energi. Apa yang kita rasakan sekarang adalah ketiadaan gejolak. Dan karena kita sudah sangat terbiasa dengan kegelisahan, ketiadaan ini justru terasa seperti kematian, padahal ini adalah kedamaian yang sesungguhnya. Hal pertama dan terpenting, jangan mencoba memperbaiki. Ini bukan masalah yang harus dipecahkan. Ini adalah proses transformasi yang harus dijalani. Seperti kepompong yang harus menjadi cair sepenuhnya sebelum bisa menjadi kupu-kupu. Mencoba memperbaiki hanya akan memperpanjang penderitaan. Yang diperlukan adalah kehadiran. Lakukan apa yang perlu dilakukan dalam hidup sehari-hari, bekerja, makan, bertemu orang, tanpa ekspektasi untuk merasa senang. Amati keadaan datar ini dengan rasa ingin tahu, tanpa menghakimi atau berusaha mengubahnya. Perlakukan ini seperti peneliti yang mengamati fenomena menarik, bukan seperti korban yang harus diselamatkan. Berhenti membandingkan. Berhenti membandingkan keadaan sekarang dengan masa lalu ketika segalanya masih terasa hidup. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain yang tampak bahagia. Perbandingan hanya akan memperpanjang penderitaan dan mengaburkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan yang paling penting, pasrah. Bukan pasrah dalam arti menyerah atau kalah, melainkan pasrah dalam arti membuka diri sepenuhnya pada kenyataan. Kekosongan ini seperti mangkuk kosong. Ia tidak bisa diisi dengan sesuatu yang baru jika masih penuh dengan yang lama. Biarkan diri kosong. Biarkan transformasi terjadi tanpa perlawanan. Ada kemungkinan bahwa kita telah terlalu besar untuk kebahagiaan-kebahagiaan kecil dan dangkal yang dulu cukup. Kesadaran kita telah berkembang. Seperti anak yang dulu puas bermain dengan mainan sederhana. Namun seiring tumbuh, mainan itu tidak lagi menarik. Bukan karena ada yang salah dengan anak itu, melainkan karena ia telah berkembang, melampaui mainan tersebut. Kita diundang untuk menemukan dasar eksistensi, fakta telanjang tentang ada, sadar, dan di sini. Ini mungkin terasa seperti ketiadaan karena tidak ada drama, tidak ada cerita yang menarik, tidak ada sensasi yang menghentak. Namun sebenarnya, ini adalah landasan dari segala pengalaman, lengkap dan utuh, stabil dan tidak tergoyahkan. Dan pengakuan terbesar yang bisa kita capai adalah ini, bahwa kita, pada tingkat terdalam, tidak membutuhkan apapun untuk menjadi utuh. Kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicapai atau diperoleh. Kebahagiaan adalah menyadari bahwa kita sudah utuh, sudah lengkap sejak awal. Saat tidak ada lagi yang membawa kebahagiaan, jangan putus asa. Kita tidak kehilangan kemampuan untuk merasakan. Kita justru sembuh dari kecanduan terhadap perasaan tertentu. Dalam kehilangan itu, terbuka pintu menuju cara menjadi manusia yang lebih otentik. Cara yang tidak bergantung pada naik turunnya emosi. Cara yang menemukan kedamaian bukan dalam pemenuhan keinginan, melainkan dalam penerimaan penuh terhadap apa yang ada. Dengan berhenti mencari, kita akan menemukan bahwa apa yang kita cari telah ada di sini sepanjang waktu
dalam napas yang tenang, dalam keheningan di antara pikiran, dalam kesadaran yang mengamati semua pengalaman tanpa terikat pada satu pun dari mereka. Ini adalah kebebasan yang sesungguhnya, bukan kebebasan untuk merasakan senang sepanjang waktu, melainkan kebebasan dari kebutuhan untuk merasakan senang agar merasa utuh.